Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Safira, Salam Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Safira sudah sarapan nggak tadi? Udah di rumah. Udah sarapan apa? Sarapan mie. Nih, sekarang kita mau belajar apa? Nggak tahu. Sekarang kita mau belajar PPKN, yaitu tentang aturan di rumah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Duduk berdoanya gimana? Duduk siap, tangan berdoanya. Ya, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sekarang Ibu punya gambar untuk Safira. Safira, coba lihat gambar yang nomor 1 dulu. Ini gambar orang yang sedang ngapain, Safira? Membersihkan kelas bersama. Ya, membersihkan kelas bersama. Dan ini Kelas yang berantakan. ya kelasnya kotor kali ya. Ada kursinya jatuh, pot bunganya jatuh juga, bukunya berserakan di mana-mana. Nah, gambar yang pertama ini yaitu gambar orang sedang membersihkan kelasnya. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar aturan di sekolah, yaitu nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan gambar kelas yang kotor, bukunya berserakan di mana-mana, dan ini tidak patut untuk ditiru. Nah, selanjutnya ada gambar Orang membersihkan tempat tidurnya. iya, orang membersihkan tempat tidurnya. Ini termasuk aturan Aturan di rumah. rumah. Nah, sekarang pembelajaran kita tentang aturan di rumah dan di sekolah. Sebelumnya Ibu mau tanya, Safira sudah tahu apa itu aturan? Belum. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu aturan. Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Apa itu aturan, Safira? Aturan adalah Tindakan yang harus dilakukan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, sekarang kita akan belajar yaitu aturan di rumah dan aturan di sekolah. Aturan di rumah itu aturan yang harus dilakukan oleh anggota keluarga. Anggota keluarga itu seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Siapa aja tadi anggota keluarga? Ayah, ibu, kakak, adik. Nah, iya. Nah, selanjutnya aturan sekolah. Aturan sekolah ini adalah aturan yang harus dilakukan oleh semua warga sekolah, baik itu guru, murid. Nah, selanjutnya itu tujuan kita belajar aturan ini agar hidup kita menjadi tertib dan teratur. Apa tujuan pembelajaran aturan ini? Agar hidup kita teratur. iya, agar hidup kita tertib dan teratur. Nah, sekarang Ibu mau memberikan contoh apa aja sih itu aturan di rumah. Aturan di rumah itu contohnya seperti yang tadi, membersihkan tempat tidur ketika bangun, makan, terus gosok gigi sebelum makan dan sesudah makan dan sebelum tidur. Terus ada pamit sebelum keluar rumah, yaitu mau pergi main atau mau pergi ke sekolah. Harus kita berpamitan dulu kepada orang tua atau orang yang ada di rumah. Nah, selanjutnya itu ada aturan di sekolah. Aturan di sekolah itu contohnya kayak tadi, piket, membersihkan kelas, datang tepat waktu, ikut upacara bendera. Nah, upacara bendera itu dilakukan setiap hari apa ya? Hari Senin. Iya, hari Senin. Hari Senin setiap pagi. Pagi Senin itu kita selalu melaksanakan upacara bendera. Nah, Ibu punya gambar lagi nih untuk Safira. Ini tuh gambar apa ya?
Orang membersihkan mainannya setelah dimainkan. Nah, orang membersihkan mainannya setelah dimainkan. Ini tuh termasuk pada aturan Aturan di rumah. aturan di rumah. Nah, ini contoh dari aturan yang ada di sekolah, yaitu datang tepat waktu, tertib saat pembelajaran, saling menghormati saat berada di sekolah, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, apa Safira aturan yang ada di rumah? Membersihkan tempat tidur, mencuci piring setelah makan, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, dan membaca salam jika ingin pergi. Nah, yang selanjutnya aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah: tertib saat belajar, datang tepat waktu, menghormati teman, membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, Ibu ada tugas nih untuk Safira. Sekarang Safira kerjakan ya tugasnya, yaitu kita baca sama-sama. Beri tanda checklist. Checklist Safira tahu kan tanda checklist kayak gimana? Nah, iya, pada gambar yang menunjukkan sikap mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, Safira checklist di mana sini yang mencontohkan aturan di sekolah pada gambar yang ada di lembar kertasnya. Ini Ya, dari checklist, tanda checklistnya. ini dan ini iya. Iya. Sudah. Nah, benar. Nah, ini gambar orang sedang Tidur di kelas. Nah, tidur di kelas. Tidur di kelas ini sikap yang tidak baik, tidak patut untuk dicontoh. Selanjutnya ini ada Orang yang lagi bertengkar. bertengkar. Ini sikap yang sangat tidak mencerminkan aturan, mematuhi aturan. Kalau kita tidak mematuhi aturan, hidup kita akan menjadi tidak tenang, tidak teratur, dan akan mendapatkan sanksi. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Orang yang telat datang ke sekolah. Iya, telat datang sekolah. Biasanya kalau orang yang telat datang sekolah itu dapat apa? Dapat hukuman. Iya, dapat hukuman. Jadi kalau kita nggak mentaati peraturan itu kita dapat apa? Dapat sanksi. Iya, dapat sanksi. Jadi tidak baik ya. Kita harus hidup tuh dengan ada aturan agar hidup kita menjadi teratur dan tertib. Nah, sekarang Ibu lihat Safira sudah paham apa itu aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Yuk kita simpulkan lagi apa aja tadi aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Membersihkan tempat tidur, piket kelas, tertib saat belajar, Iya. datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, membereskan mainan, mencuci piring setelah makan, Iya. dan menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Itu tuh menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur itu termasuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi itu kalau kita hidupnya bersih, kita sehat, dan orang pun bakalan mau temenan sama kita karena kita tuh orangnya bersih dan kita juga teratur orangnya. Orang pun bakalan senang lihat kita. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa belajar di rumah. Oke, Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Safira. Terima kasih Bu. Sama-sama, hati-hati di jalan ya.